Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem dari HKBP Resort Bumi Anggrek Bekasi. Untuk kita merenungkan firman Tuhan di hari ini, Sabtu 23 November 2024. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku yang di nomor 743 baitnya yang pertama. Bagian firman Tuhan untuk kita hari ini adalah yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-22. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Demikianlah firman Tuhan. Dibabat tetap merambat. Kalimat tersebut digunakan oleh gereja untuk mengungkapkan bahwa sekalipun gereja mengalami berbagai penghambatan, bahkan penganiayaan, namun kabar baik Yesus Kristus terus tersiar ke segala penjuru bumi. Kabar baik atau Injil Yesus Kristus tetap merambat ke yang muda dan yang tua, orang-orang kecil maupun orang-orang besar. Gereja semakin berkembang dan bertumbuh ke semua tempat. Itulah yang sungguh-sungguh terjadi pada gereja. Itu juga yang dipersaksikan oleh Rasul Paulus dalam rangka pembelaannya ketika dia diperhadapkan kepada Raja Agripa, bahwa dia dibenci oleh orang-orang Yahudi, bahwa mereka telah menangkapnya dan bahkan berusaha membunuh dia, namun bahwa dia masih hidup. Semua hanya karena pertolongan Allah saja, bukan karena kekuatan dan kehebatannya. Dan karena itu, sampai saat Paulus diadili, dia tetap dapat terus memberi kesaksian kepada orang-orang besar dan juga orang-orang kecil tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus, sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya oleh para nabi dan oleh Musa. Dalam hal ini, Rasul Paulus menyatakan kepada kita bahwa Allah menyertai dan menolongnya dalam melaksanakan pelayanan pemberitaan Injil kepada semua kelompok, sesuai dengan pengutusan yang Tuhan Yesus berikan ketika dia atau Kristus menangkap Paulus di Damsyik. Allah tidak membiarkan Paulus bekerja sendirian. Allah menolongnya menghadapi segala tantangan kebencian dari orang-orang Yahudi. Allah melepaskan dia bahkan dari maut yang dirancangkan oleh para pembencinya. Yang kedua, Paulus bekerja sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, yaitu pemberitaan para nabi. Bukan yang dia karang sendiri, bukan yang dia buat-buat, bukan juga hasil pikirannya sendiri, namun tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan oleh Musa. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya setiap kita telah mendapat panggilan masing-masing dari Allah. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa kita ini adalah ciptaan Allah
diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya sejak semulanya kepada kita Allah merancangkan bahwa kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik yang dari Allah. Dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan untuk menjadi alatnya dalam mengerjakan karya dan rancangan Allah. Dalam rangka itu firman Allah hari ini menyatakan kepada kita bahwa kita tidak dapat mengerjakannya sendirian. Segala yang kita hadapi dalam melakukan pekerjaan baik yang dari Allah itu akan dan selalu kita hadapi bersama dengan Allah. Sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, sehebat apapun kesulitan dan ancaman yang kita hadapi, namun selama Allah masih berkenan untuk memakai kita, kita akan tetap dilepaskan dari semua ancaman itu. Dan firman Allah juga mengajar kita untuk mengerjakan semua panggilannya itu hanya berdasarkan apa yang telah diberitakan dan diajarkan di dalam Alkitab, bukan berdasarkan pemikiran kita sendiri saja, bukan berdasarkan akal budi manusia, bukan berdasarkan apa yang kita anggap baik atau apa yang kita inginkan. Namun semuanya kita lakukan hanya berdasarkan apa yang Allah mau, sebagaimana yang Dia nyatakan dalam firman-Nya. Dari sini kita diingatkan betapa pentingnya firman Allah itu bagi kita, menjadi petunjuk dan dasar utama bagi kita dalam melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan sebelumnya agar kita hidup di dalamnya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, Engkau telah merancangkan agar kami menjadi alat-Mu bagi dunia ini untuk kemuliaan-Mu dan untuk memberitakan pekerjaan baik yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Kiranya Engkau menolong kami seperti Engkau telah menolong Paulus, sehingga kami tetap dalam hidup dan memberitakan kasih-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.